Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Julija Permata Indah dengan NIM 1806014. Saya pemateri pertama dari kelompok 2 yang akan memaparkan tentang faktor-faktor pendorong kewirausahaan. Yang pertama yaitu ada istilah kewirausahaan. Kewirausahaan berasal dari bahasa Jerman dan bahasa Prancis yang memiliki arti menjalankan atau usaha. Nah, kewirausahaan itu sendiri merupakan perilaku atau sikap melakukan usaha yang memiliki inovasi yang tinggi dan mampu bersaing di dunia perdagangan. Nah, ada juga faktor-faktor pendorong atau pendukung untuk berwirausaha. Yang pertama ada faktor internal. Nah, di faktor internal ini yang harus kita perhatikan ada dua, yaitu karakteristik pengusaha dan karakteristik bisnis. Nah, di karakteristik pengusaha ini, kita sebagai pengusaha harus dibarengi dengan jiwa yang kompeten. Nah, apabila kita mengetahui atau memiliki pengetahuan yang tinggi terhadap kewirausahaan atau dalam berwirausaha, kita sudah melakukan beberapa faktor pendukung terhadap kewirausahaan. Apalagi jika kita dibarengi dengan semangat yang tinggi atau kepercayaan diri yang tinggi. Nah, yang kedua ada karakteristik bisnis, di mana bisnis apa yang akan kita jalankan dan bisnis yang sedang kita jalankan harus kita perhatikan kembali, di mana bisnis apa yang akan kita jalankan dan tujuannya apa. Karena itu sangat mendorong untuk keberhasilan kita dalam berwirausaha. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, I'm here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bernika Tani Oktobriani dengan NIM 18089. Kali ini izinkan saya untuk membahas faktor eksternal sebagai faktor pendukung kewirausahaan. Apa yang dimaksud faktor eksternal di sini? Yang dimaksud faktor eksternal di sini adalah faktor yang datang dari luar diri kita sendiri. Seperti apa? Yang pertama itu ada faktor aksesibilitas. Faktor aksesibilitas itu perlu sekali diperhatikan dalam membuat kewirausahaan. Ini sebagai acuan tempat wirausaha kita, apakah tempatnya itu bagus jaringannya, jaringan internetnya ada, lalu jaringan listriknya apakah ada, airnya apakah ada juga, atau hal-hal yang mendukung lainnya. Itu perlu diperhatikan ya. Yang kedua, ada jarak. Jarak di sini dapat mengaruhi kewirausahaan. Jika penempatan jaraknya itu atau penempatan tempat wirausahanya itu sangat strategis atau dalam artian sangat gampang atau sangat mudah untuk dijangkau, maka pasti itu ada besar kemungkinan untuk berhasil kewirausahaannya. Lalu yang ketiga ada faktor aspek administrasi. Pengolahan data yang baik di sini atau pengolahan data yang efisien, efektif, dapat mengarsipkan dengan baik, itu akan mendukung kewirausahaan ini berjalan dengan baik juga. Lalu yang keempat, ada aspek infrastruktur. Apakah infrastruktur yang digunakan dalam membangun usaha itu sudah cukup baik? Seperti akses jalannya, apakah baik atau tidak? Apakah ada angkutan umum atau tidak? Itu perlu diperhatikan juga ya, supaya lebih banyak orang yang mengakses ke wilayah kita berwirausaha. Lalu yang kelima, ada aspek kemampuan. Apa di sini? Aspek kemampuan yang dimaksud adalah skill kita, apakah kita memiliki kemampuan yang mumpuni atau tidak. Itu perlu diperhatikan juga. Jika tidak memiliki skill yang mumpuni, ada buruknya pula untuk kita yang sedang membangun wirausaha, itu besar kemungkinan akan gagal karena skill yang dibutuhkan pun tidak ada bagaimana untuk menjalankan wirausahanya. Yang selanjutnya ada aspek pemasaran. Aspek pemasaran atau marketing di sini pun sangat sekali butuh
Kenapa? Karena jika tidak dipromosikan usahanya, maka orang-orang tidak akan ada yang tahu bahwa sedang berlangsung wirausaha di tempat itu. Maka jika berwirausaha, jangan lupa untuk promosi. Yang selanjutnya ada aspek kinerja. Jika wirausaha itu memiliki kinerja yang baik, maka akan menghasilkan suatu proses wirausaha yang baik pula. Jika terkesan lelet atau lambat, wirausaha itu pun akan berhasilnya dengan lama, tidak dalam waktu yang singkat. Memang usaha itu suksesnya tidak instan, namun apa salahnya jika kita lebih giat akan lebih cepat suksesnya. Yang selanjutnya, aspek keuangan. Yang ini sensitif sekali karena ada kata jika tidak ada uang maka usaha tidak berhasil. Memang segalanya itu butuh uang, tapi jika tidak diusahakan dengan yang lainnya seperti yang tadi sudah dijelaskan, maka tidak akan jalan pula. Mau uangnya banyak atau mau uangnya sedikit pun, jika tidak diikhtiarkan dengan yang tadi telah disebutkan, akan tidak jalan dengan sempurna. Nah, aspek keuangan ini adalah aspek pendukung mungkin yang paling sensitif, maka harus diperhitungkan juga untuk membangun kewirausahaan. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Hai, perkenalkan nama saya Erni Marito Sirait dengan NIM 1801572. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit cara-cara membuat tas dari bahan bekas. Nah, kita bisa memanfaatkan tutup botol minuman gelas yang plastik. Nih, ini tutupnya sudah kita potong nih ya. Nah, selanjutnya ada resleting. Nah, ada tali kur, ada manik-manik sebagai penambah hiasan untuk tas. Kemudian ada bunga, bisa kita buat juga bunga yang sudah jadi ya, yang nanti kita tempel di tasnya. Nah, ini merupakan alat dan bahan yang kita perlukan, seperti lem juga ya, jangan lupa lem dan benang untuk menjahit menggunakan tangan kita nanti, membuat resleting, membuat ini kain flanel sebagai lapisan di dalam tasnya supaya nggak transparan gitu kelihatan ininya gitu ya. Nah, ini merupakan alat dan bahannya, jadi teman-teman bisa memperhatikan ya alat dan bahannya yang kita pergunakan untuk membuat tas dari tutup botol minuman gelas plastik ya, begitu. Nah, selanjutnya untuk menyatukan dari tutup botol minuman gelas plastik ini, kita bisa menyatukannya dengan tali kur. Nah, pilih warna sesuai dengan keinginan kita ya. Nah, seperti ini contohnya. Nih. Terus ini tutup botolnya kita masukin ke sini seperti ini. Ini kan? Ini cara masuknya seperti ini ya. Nah, kita lanjut dulu yang ini. Seperti ini. Masukinnya gini ya, menggunakan simpulnya. Masukin ke dalam ini. Gini. Nah, kita tarik. Oke, tarik yang kenceng ya supaya nggak lepas. Nih. Kemudian buat lagi seperti itu. Masukin ke sini, tarik yang kenceng supaya nggak lepas ya. Nah, begitu selanjutnya sampai ukuran tas sesuai dengan keinginan kita. Nah, tahap selanjutnya ini dari tutup botol yang sudah kita satukan sesuai dengan keinginan kita dan ukuran kita harus menyatukannya supaya kan kalau tas itu perlu sisi yang besar ya. Nah, seperti ini. Cara menyatukannya juga menggunakan tali kur, menggunakan simpul juga seperti ini. Nah, kita masukkan dalam ini ya. Dalam ini tarik seperti ini. Ini dia. Tarik yang kencang juga ya supaya tasnya nggak mudah lepas gitu. Begitu selanjutnya. Selanjutnya juga masuk. Kita masukkan. Kemudian ditarik. Nah. Oke, seperti itu. Begitulah selanjutnya. Nah, untuk menyatukan ini resletingnya dengan kain flanel sebagai lapisan tas di dalam, kita menggunakan benang jahit.
dan jarum jahit ya. Jadi membuat tas ini hanya memerlukan kemauan dan tangan kita sendiri sebagai karya kita ya, sehingga mempunyai nilai jual yang tinggi guys. Lihat nih, kita jahitnya ya gimana jahit tangan biasa seperti ini. Nah, begitu selanjutnya sampai resletingnya benar-benar terpasang dengan kain flanel yang rapi ya. Nah, setelah resletingnya jadi dan kain flanelnya juga udah rapi ya, nah di dalam sebagai lapisan di tasnya supaya enggak tembus pandang ataupun transparan, udah bisa ditutup ya. Jadi kita nyimpan apa juga nggak hilang-hilang, nggak jatuh gitulah. Udah rapi juga. Ini hanya menggunakan jahit tangan, menggunakan tangan kita. Nah, selanjutnya pemasangan talinya ini sesuai dengan keinginan kita ya. Saya ini suka warna pink, jadi saya pasangnya yang warna pink nih. Cukup menggunakan ini besi pengaitnya seperti ini supaya lebih kokoh. Jadi membawa dompet juga tidak terlalu berat, nggak bisa lepas kok tasnya, bisa nih. Oke, ini dia nih tasnya. Ini hasil anyamannya, hasil simpul yang kita gunakan di dalam tutup botol menggunakan tali kurnya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke tahap finishing ya. Nah, pada tahap finishing ini kita lebih menghias tasnya lah gitu, memberi hiasan pada tas-tasnya sesuai dengan keinginan kita. Nah, karena ini sudah warnanya sudah mewah ya, menurut saya ini sudah meriah gitu, jadi tidak perlu terlalu banyak hiasan di tasnya. Nah, saya cukup menggunakan satu bunga untuk saya beri pada tas saya. Nih, saya menempelnya menggunakan lem ya. Nih, lem. Kita lem. Oke. Nah, kita tempel pada sisi yang ingin kita tempel. Nah, saya ingin di sini di sebelah kanan ya. Nih. Jadi kan nih gampang, hanya menggunakan tangan, kemauan dan niat kita untuk mempergunakan bahan bekas sebagai memiliki nilai jual yang tinggi, guys. Nih. Selain itu, kita juga bisa menggunakan manik-manik nih berbagai macam warna untuk memberi hiasan pada tas sesuai dengan keinginan kita ya. Nih, ini keinginan saya seperti ini aja, ada satu bunga yang menarik pada tas saya nih. Bagus ya tasnya? Nih hanya dengan bahan bekas, tali kur, kain flanel, bunga yang cantik, lem, jarum jahit bisa membuat tas memiliki nilai jual yang tinggi ya teman-teman. Selain itu kualitasnya juga bagus dan oke loh. Nih lihat, nih hanya dengan menjahit tangan loh. Nih pegangannya, nih bawahnya, nih semuanya ya. Nih. Nah, teman-teman, mari berkarya. Selain menjadi pengalaman kita, menambah uang di kantong kita, dan juga tasnya bisa dipakai ke undangan, jalan-jalan, atau kemanapun yang kita mau. Nih, bagus kan ya? Mari berkarya dengan hasil tangan kita dan tunjukkan bahwa kamu generasi penerus bangsa yang bisa berkarya dan memajukan Indonesia lebih baik lagi dengan hanya menggunakan bahan bekas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Nur Isnadi Negoro dengan NIM 1807122. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis SWOT pada tas tutup botol gelas plastik. Yang pertama itu ada kekuatan atau strength. Satu, ada bahan baku yang mudah dicari, ramah lingkungan, dan harganya ekonomis. Jadi maksudnya itu, bahan utama tas ini cukup hanya dengan mengumpulkan timba gelas plastik, jadi tidak mengeluarkan biaya yang besar. Biaya yang dikeluarkan hanya untuk pembelian bahan tambahan saja. Kedua, praktis dan unik untuk digunakan sehari-hari. Jadi di sini itu mudah dipakai oleh siapapun dan kemanapun, dengan bentuk yang unik menambah rasa percaya diri bagi pemakainya.
Ketiga, menjual produk untuk semua kalangan. Produk ini digunakan oleh siapapun sesuai dengan bentuk tas itu sendiri, menyesuaikan kebutuhan pasarnya. Kedua, ada opportunity atau peluang. Tas dari rangka gelas plastik ini mempunyai peluang pasar yang sangat besar karena banyak masyarakat yang menyukai dan harganya juga cukup ekonomis, dapat dijangkau oleh semua kalangan. Kedua, ada simple dan unik dan mudah untuk dibawa kemana-mana. Maksudnya itu karena simple dan unik mudah dibawa kemana-mana, tas ini menarik banyak minat bagi pembelinya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baus Andrian dengan NIM 1807020. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelemahan dan ancaman dari pembuatan tas tutup botol gelas plastik. Yang pertama, kelemahan atau weakness. Kelemahan dari produk kita ini, yang pertama itu ada kualitas tas tutup botol gelas plastik ini tidak sebagus tas pada umumnya. Terus yang kedua itu ada produk mudah ditiru. Nah, untuk ancaman dari produk kita sendiri itu ada barangnya itu mudah didapat dan mudah untuk dibuat, sehingga banyak orang yang akan meniru dalam berkreasi untuk membuatnya. Terus juga cara pembuatannya tuh butuh kejelian, kesabaran, keuletan dalam pembuatan produk kita ini. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa produk kita ini tuh membutuhkan kesabaran dan kejelian dalam pembuatannya, namun kualitasnya itu tidak sebagus dari tas-tas yang lain dan mudah ditiru karena bahan-bahannya itu mudah didapat, seperti dari bekas kita minum atau dari lingkungan sekitar juga kan banyak tuh. Jadi selain mudah didapat juga mudah dibuat. Kenapa sampai kurang diminati itu karena bahan-bahannya kan dari barang-barang bekas, dari tutup plastik, tutup gelas botol plastik, sehingga menurut orang-orang itu kurang dalam hal estetika. Itu